Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isi dari artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Manfaat Seledri Apium graveolens L untuk Kesehatan Rambut. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati SPD MHUM. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pini Ajisti Putri dengan NPM 222154016 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Seledri atau Apium graveolens L merupakan tanaman yang berasal dari Eropa dan sekarang sudah ada di mana-mana. Nah, tanaman ini juga merupakan tanaman dari famili Apiaceae, di mana telah banyak dimanfaatkan sebagai lalapan atau sayuran untuk pelengkap makanan, terutama di batang dan daunnya. Di dalam seledri juga memiliki beberapa kandungan. Nah, beberapa kandungan senyawa fitokimia utama yang ada pada seledri yaitu seperti fenol, alkaloid, karbohidrat, dan steroid, serta terdapat juga vitamin C, flavonoid, dan vitamin A yang menjadikan seledri ini sebagai pengobatan secara alami dan berfungsi untuk memelihara kesehatan tubuh. Nah, seledri juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi untuk sebagai tekanan darah tinggi dan meningkatkan nafsu makan serta memberikan nutrisi bagi kesehatan tubuh. Berkat banyaknya kandungan yang terdapat di dalam seledri, maka seledri memiliki banyak manfaat. Nah, salah satu manfaatnya yaitu sebagai kesehatan rambut. Rambut sendiri yaitu merupakan mahkota bagi setiap orang di dunia. Rambut memiliki fungsi diantaranya sebagai perlindungan, memberi kehangatan, dan sebagai penunjang penampilan. Nah, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rambut, yaitu seperti hormon. Hormon yang berperan yaitu adalah androgen. Yang kedua yaitu nutrisi. Malnutrisi yang berpengaruh pada pertumbuhan rambut, terutama malnutrisi protein dan kalori. Yang ketiga yaitu kehamilan, dan yang terakhir yaitu vakularisasi. Namun, saat ini permasalahan rambut yang sering terjadi adalah kerontokan, di mana kerontokan adalah suatu kondisi rambut terlepas dari permukaan kulit kepala dengan jumlah batas di atas normal dan mengalami pengurangan helai rambut. Nah, untuk mengatasi dan mengurangi masalah tersebut, kita dapat menggunakan seledri karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seledri memiliki manfaat bagi kesehatan rambut. Jadi, seledri dapat menjadi obat atau pengobatan alami bagi permasalahan atau bagi kesehatan rambut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan eksperimen, di mana metode eksperimen adalah suatu percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Sedangkan untuk kualitatifnya sendiri yaitu sumber diambil secara online melalui Google Scholar dan situs jurnal lainnya. Selain itu, metode eksperimen yang dilakukan saya juga mengaplikasikan bubur hasil remasan seledri ke seluruh rambut dan kulit kepala. Nah, eksperimen ini untuk membuktikan pengaruh seledri untuk mengurangi kerontokan. Selanjutnya yaitu praktikum pembuatan. Untuk alat dan bahannya sederhana saja. Yang pertama yaitu ada mangkuk, disarankan menggunakan mangkuk yang besar. Kedua yaitu seledri, secukupnya atau opsional. Ketiga yaitu pisau, dan yang terakhir yaitu air. Langkah yang pertama yaitu potong seledri yang telah dibersihkan terlebih dahulu menjadi beberapa bagian atau menjadi kecil. Seledri yang telah dipotong masukkan ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Nah, setelah itu remaslah seledri
sampai mengeluarkan air dan menyerupai bubur. Nah, sudah terlihat hasil dari remasan seledri tadi, yaitu mengeluarkan air dan sudah menyerupai bubur. Jika sudah seperti ini, langsung saja oleskan ke rambut kita. Setelah seperti ini, langsung saja oleskan ke rambut kita. Tetapi sebelumnya keramas terlebih dahulu seperti biasanya, dan setelah itu keringkan menggunakan handuk agar airnya berkurang. Lalu, setelah dirasa rambut kita airnya berkurang, langsung saja oleskan bubur seledri ini ke rambut kita dan kulit kepala secara menyeluruh dan merata. Setelah itu diamkan kurang lebih 1 jam. Setelah didiamkan, bilas menggunakan air bersih. Selanjutnya yaitu analisis dan hasil penelitian. Sebelumnya, penelitian ini atau pembuatan bubur seledri ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 15.00. Nah, berdasarkan hasil penelitian jurnal yang telah saya baca, ditemukan bahwa seledri memiliki beberapa kandungan untuk kesehatan rambut. Di antaranya banyak mengandung kalsium, zat besi, natrium, vitamin A dan B, magnesium, dan kalium. Dalam seledri sangat baik untuk pembuluh darah, berperan sebagai antiinflamasi, dan dapat memicu pertumbuhan rambut. Untuk hasil penelitiannya dapat terlihat di tabel bahwa hari pertama setelah pemakaian bubur seledri, kulit kepala terasa lembab. Untuk hari kedua, yaitu mulai berkurangnya kerontokan pada rambut sedikit demi sedikit. Nah, untuk hari ketiga, berkurangnya kerontokan pada rambut sedikit lebih meningkat dari hari kedua. Selanjutnya, hari keempat, kerontokan pada rambut mulai berkurang dari hari ketiga. Sebenarnya jika penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, maka akan terlihat adanya perkembangan lain dari kondisi rambut, yaitu selain berkurangnya kerontokan, juga akan menumbuhkan rambut. Sebelumnya, saya pernah melakukan pemanfaatan seledri ini untuk rambut saya. Nah, hasil dari penggunaan selama 1 bulan terlihat bahwa selain berkurangnya kerontokan, juga pemanfaatan seledri ini dapat menumbuhkan rambut. Namun kali ini saya hanya melakukan selama 4 hari dikarenakan dengan terbatasnya waktu. Jadi hasil yang dihasilkan yaitu hanya berkurangnya kerontokan saja. Untuk hasil dari penelitian mengapa rambut berkurang kerontokannya sedikit demi sedikit, karena rambut mengalami pengurangan kerontokan tersebut dikarenakan adanya kandungan yang terdapat dalam seledri, yaitu sebagai mengurangi kerontokan. Nah, kandungan tersebut yaitu terdapatnya vitamin A, B, C, mineral, dan kalsiumnya yang dapat memperkuat akar rambut dari dalam sehingga rambut rontok berkurang secara perlahan. Selanjutnya, juga adanya kandungan flavonoid, di mana kandungan ini memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas dan juga sebagai anti radikal bebas. Selanjutnya yaitu saponin yang berfungsi di mana meningkatkan aliran darah ke folikel rambut. Apabila aliran darah ke folikel rambut berkurang, maka akan mempengaruhi folikel rambut tersebut sehingga menyebabkan rambut rontok. Nah, kan telah dijelaskan juga tidak hanya mengurangi kerontokan dan menjaga kelembapan saja, tetapi pemakaian seledri juga dapat mengurangi ketombe. Nah, manfaat seledri untuk rambut ini diperoleh dari politelina yang bersifat antibakterial dan jamur sehingga ampuh menghilangkan ketombe pada kulit kepala. Manfaat lainnya bagi kesehatan rambut juga berkat kandungan yang dimiliki seledri, yaitu dapat menghitamkan rambut, menebalkan rambut, mencerahkan rambut kusam, dan mencegah uban serta mengatasi psoriasis, yaitu penyakit kulit yang menyebabkan kemerahan, gatal, dan kulit kepala kering hingga terkelupas. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seledri dapat mengatasi kerontokan dikarenakan adanya kandungan vitamin A, B, C, mineral, dan kalsiumnya yang dapat memperkuat akar rambut dari dalam
serta adanya kandungan flavonoid dan saponin. Nah, tidak hanya sebagai mengatasi kerontokan, manfaat lainnya dari seledri bagi kesehatan rambut juga yaitu sebagai mengatasi ketombe atau mengurangi ketombe, sebagai penumbuh rambut, menjaga kelembapan kulit kepala, menghitamkan rambut, menebalkan rambut, dan mencerahkan rambut kusam, serta mencegah uban dan dapat mengatasi psoriasis. Sekian pemaparan artikel ilmiah dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.